Kalau saya katakan, saya akan mengajak Anda ke sebuah pulau, apa yang akan Anda bayangkan? Mungkin Anda akan membayangkan lautan, pantai berpasir putih dengan pohon-pohon kelapa, juga sebuah perjalanan dengan perahu untuk menyeberang. Tapi kalau saya katakan, saya akan mengajak Anda melihat sebuah pulau di kota Bogor, yang ada dalam benak Anda mungkin adalah, bagaimana mungkin? Bukankah kota Bogor jauh dari lautan? Ya, tentu pertanyaan tersebut tidak salah. Tapi saya juga tidak sedang mengada-ada, karena pada kenyataannya memang terdapat sebuah pulau di tengah kota ini, tidak jauh dari kebun raya dan dekat dengan kawasan Surya Kencana, bernama Pulau Gelis. Sebuah tempat yang memang tidak berada di tengah laut, tetapi berada di tengah Sungai Ciliwung yang membelah kota Bogor. Pagi itu saya berjalan menyusuri pinggiran kebun raya Bogor, sekalian olahraga ringan di pagi hari. Suasana jalanan saat itu mulai ramai dengan aktivitas warga Bogor sehari-hari, entah menuju tempat kerja, tempat belajar, atau untuk keperluan-keperluan lainnya. Beberapa kali saya juga dilewati oleh beberapa pelari yang memanfaatkan momen pagi yang cerah itu. Trek mengelilingi kebun raya memang salah satu trek favorit para pelari, karena jalur pedestriannya cukup nyaman dan lebar untuk dipakai jogging. Tapi pagi itu saya tidak berniat untuk berlari. Saya hanya ingin berjalan santai saja, sekaligus berniat mencari sebuah tempat. Setelah sejenak menyusuri jalan otista dari arah Tugu Kujang, saya melewati Plaza Bogor, yang kabarnya akan segera dibongkar dan dilakukan penataan kawasan sekitar oleh pemerintah kota Bogor. Pemerintah setempat sepertinya memang sedang getol-getolnya menata kawasan ini, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, menata jalan Surya Kencana dan memperbaiki jembatan otista. Saya meneruskan langkah hingga sampai pertigaan jalan dengan gerbang merah yang megah. Itulah Lawang Surya Kencana, yang merupakan ujung dari jalan Surya Kencana yang dulunya bernama Handelsstraat, sebuah jalan yang sudah berusia lanjut dan merupakan bagian dari De Groot Bosweg, alias jalan raya pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Pada akhirnya, saya menyeberang menghampiri Lawang Surya Kencana ini. Walaupun perlu diakui, menyeberangi jalan otista di rush hour seperti pagi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Lawang Surya Kencana ini memang sangat ikonik, dengan bentuknya yang khas dengan warna merah menyala dan digantungi oleh lampion-lampion berwarna senada, merupakan penanda yang jelas bahwa gerbang tersebut adalah sebuah pintu masuk dari sebuah kawasan pecinan. Uniknya, di atas gerbang disematkan sebuah kujang yang merupakan senjata khas masyarakat Sunda. Dan gerbang ini diapit oleh dua buah patung macan yang merupakan simbolisasi dari Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Sunda yang memang berpusat di kota Bogor. Ini dapat dimaknai bahwa kehidupan orang-orang Tionghoa yang notabene sebagai pendatang sudah menyatu hidupnya dengan masyarakat lokal yang berbudaya Sunda.
Adanya kawasan pecinan ini adalah buah dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada zaman dahulu yang dikenal dengan Wijkenstelsel, membagi zona-zona kota berdasar pada etnis. Dan Handelsstraat yang berarti jalan perniagaan dipilih sebagai salah satu daerah sentralisasi masyarakat etnis Tionghoa di Buitenzorg. Kebijakan Wijkenstelsel membuat mereka dilarang untuk memiliki tanah di kawasan pedesaan pada zaman itu. Karena itulah mengapa etnis Tionghoa lebih dikenal sebagai masyarakat pedagang. Saya terus membiarkan kaki saya melangkah kemanapun ia ingin pergi, menembus kemeriahan pedagang yang tumpah hingga ke jalanan. Saya berbelok menyusuri jalan belakang Plaza Bogor dan berjalan berhati-hati agar tidak menabrak orang maupun menginjak dagangan yang digelar di atas jalanan. Sejak dulu memang kawasan ini sudah dikenal sebagai pasar, dengan nama Pasar Baru, yang konon adalah pasar tertua di kota Bogor. Dari Pasar Baru, saya berbelok menyusuri jalan roda menuju arah selatan dan meninggalkan hiruk-pikuk aktivitas perdagangan. Setelah sekitar 300 meter, saya tiba di mulut gang yang bernama Gang Angbun. Ada sebuah penunjuk arah di sana, yang menunjukkan arah Lebak Pasar dan Pulau Gelis. Itulah arah yang saya tuju, dan saya terus berjalan melenggang melewati gang yang terus menurun, menandakan bahwa saya menuju sebuah lembah sungai. Gang yang saya lewati ternyata membelah sebuah perkampungan yang sangat padat. Cahaya keemasan golden hour yang menyembul dari balik atap-atap rumah membuat perjalanan saya pagi itu menjadi sangat menarik. Sesekali saya berpapasan dengan beberapa orang pelajar yang sedang berangkat sekolah. Tak lama kemudian, saya melihat sebuah jembatan yang dicat warna-warni. Jembatan ini cukup panjang, namun sempit. Itulah gerbang menuju Pulau Gelis. Pulau Gelis sendiri merupakan sebuah pulau yang berdiri di tengah Sungai Ciliwung. Dikatakan pulau karena tempat ini berada di antara aliran Sungai Ciliwung yang terbelah dan menyatu kembali, sehingga daratan Pulau Gelis nampak seperti pulau. Sedangkan penamaan Gelis dalam bahasa Sunda berarti cantik. Sepertinya di masa lalu bentang alam pulau ini memang cantik sekali, dengan pepohonan yang rindang, air Sungai Ciliwung yang bening, dan ikannya yang banyak. Hanya saja yang saya lihat saat itu adalah sebuah perkampungan yang sangat padat, bahkan penuh hingga ke tiap tebing sungai, dengan pipa-pipa pembuangan limbah yang langsung mengarah ke sungai dari tiap rumah. Ada sekitar 560 rumah di pulau dengan luas sekitar 3,5 hektar ini, yang ditinggali oleh sekitar 2.600 jiwa. Setelah berjalan beberapa saat dari jembatan, saya mencium sebuah aroma yang semakin lama semakin santer tercium. Aroma tersebut adalah bau dupa yang sering dinyalakan di sebuah kelenteng. Ya, di tengah pulau ini terdapat sebuah kelenteng tua dan konon adalah kelenteng pertama di kota Bogor. Kelenteng itu bernama Pankobio atau Vihara Mahabrahma. Tidak terlalu jelas kapan kelenteng ini berdiri. Namun, menurut tradisi lisan yang beredar di masyarakat setempat, kelenteng ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan Pajajaran. Yang menarik, kelenteng ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya
bukan karena keaslian atau umur bangunannya, namun karena ada warisan sejarah berupa batu-batu monolit yang dipercaya sebagai petilasan leluhur, serta makam para tokoh penyebar agama Islam. Saat itu gerbang kelenteng yang berwarna merah itu tampak tertutup rapat. Sebenarnya saya cukup penasaran juga dengan tampak dalamnya. Terlebih lagi, kelenteng ini merupakan ikon Pulau Gelis sekaligus simbol akulturasi budaya masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat setempat. Saya meneruskan langkah menyusuri jalan di Pulau Gelis ini lebih dalam. Sesekali, saya menjumpai warga setempat yang sedang menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dan sepanjang pengamatan saya, memang tampak ada dua etnis yang menonjol di sini. Warga keturunan Tionghoa dan orang Sunda, yang semuanya tampak cair dan tidak berjarak. Berdasarkan cerita rakyat Sunda secara turun-temurun, daratan di tengah Sungai Ciliwung ini dulunya dipercaya pernah dipakai sebagai tempat peribadatan dan bertapa bagi masyarakat Sunda sebelum Kerajaan Pajajaran. Kemudian, pada saat Kerajaan Pajajaran berdiri pada 1030 Masehi hingga 1579 Masehi, pulau tersebut pun digunakan untuk tempat bermain anak-anak para emban maupun abdi dalam Kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu, tempat tersebut diberi nama Parakan Baranang Siang. Parakan artinya tempat di sungai yang memiliki kemiringan landai dan banyak terdapat batu-batu yang terlihat. Sedangkan Baranang Siang artinya kilauan, sinar, atau kemilau. Pada kurun waktu itulah konon kelenteng Panko didirikan oleh seorang tabib dari Tiongkok sebagai hadiah karena telah menyembuhkan putri raja yang sedang sakit keras. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Pajajaran runtuh oleh serangan Banten dan Cirebon. Saat itu, seluruh pasukan, abdi dalam serta keluarga kerajaan meninggalkan ibu kota Pakuan Pajajaran. Hanya tersisa sejumlah orang setempat dan keturunan Tionghoa. Setelah penyerbuan tentara Banten, pusat kota Pakuan seolah-olah hilang begitu saja. Lambat laun berubah menjadi hutan belantara, dan tak ada catatan apapun tentangnya. Hal yang sama juga terjadi pada Pulau Gelis. Beberapa ekspedisi dilakukan oleh VOC untuk menemukan bekas-bekas pusat kerajaan Pajajaran, seperti ekspedisi yang dipimpin oleh Scipio pada 1687 dan Adolf Winkler pada tahun 1690. Namun baru pada ekspedisi yang dipimpin oleh Abraham van Riebeeck lah pada tahun 1703 ditemukan Pulau Gelis, termasuk keberadaan sebuah kelenteng tua dan berbagai artefak kuno di sana. Saat itu, Abraham van Riebeeck sudah melihat masyarakat multikultural mulai terbentuk, yang dominan terdiri dari orang Tionghoa dan Sunda. Dan sejak dibangun jembatan oleh Belanda pada tahun 1923, Pulau Gelis menjelma menjadi kawasan padat penduduk hingga seperti yang terlihat sekarang. Saya terus berjalan hingga ke ujung jalan yang membelah pulau ini dari utara ke selatan. Sesekali juga keluar masuk gang yang lebih sempit dan tampak seperti labirin. Semakin jauh saya berjalan, semakin banyak aktivitas masyarakat yang saya temui. Satu hal yang menarik, Tionghoa atau Sunda semuanya tampak berada dalam satu nafas kehidupan yang sama, yang semuanya itu mendukung teori bahwa kampung ini adalah perwujudan hidup selaras dan harmoni dalam keberagaman. Saat
saat ini, Pulau Gelis masih larut dalam kebersahajaannya. Bahkan walaupun tempat ini sudah dicanangkan sebagai kampung wisata tematik. Juga walaupun tempat ini sering menjadi objek penelitian para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Mural warna-warni di dinding-dinding rumah yang beberapa tahun lalu sempat mendominasi pemandangan di pulau ini, kini sebagian juga telah memudar. Namun, bukan berarti Pulau Gelis tak lagi layak dikunjungi. Sayang sekali, saya belum berhasil mengunjungi Kelenteng Panko yang menjadi ikon pulau ini. Karena di sanalah epicentrum dari segala pelajaran tentang harmoni dalam keberagaman di Pulau Gelis. Dari kesederhanaan kehidupan di Pulau Gelis, kita bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk sebuah perpecahan. Bersatu dalam perbedaan bukan berarti semua hal harus dicampur adukan. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan tugas manusia selanjutnya adalah merawat keberagaman untuk menuai manisnya kebersamaan. Sekian cerita dari Bogor, saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.